Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala rumidni wadin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari pengurus edukasi masuk kantor atau yang biasa disingkat EMAKO dari IKPM Tegal dan IKPM Brebes akan menjelaskan lanjutan dari tata cara pendaftaran calon pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor yang sebelum-sebelumnya yang sudah kami buatkan video tata cara tutorial. Bisa Bapak Ibu melihat dahulu sebelum bisa meranjak sampai video saat ini. Apabila Bapak dan Ibu belum melihatnya, bisa untuk melihatnya dari part 1, 2, dan 3 seperti itu. Pada kali ini yang sudah melakukan pembayaran seperti itu. Yang pertama itu statusnya pemeriksaan, kedua status pembayaran, dan yang ketiga yaitu status lunas seperti itu. Apabila status lunas, nantinya akan ada bagian formulir di sini seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa mengekliknya di bagian formulir tersebut. Nanti ada beberapa data yang harus diisi oleh Bapak Ibu mengenai formulir orang tua maupun formulir untuk calon pelajar yang ingin mendaftarkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Selanjutnya yaitu akan ada nama pertama itu formulir alamat. Jadi formulir alamat ini mengacu kepada sebuah kota, Bapak Ibu tinggal di kota mana, kecamatan, dan desa kelurahan, agar menggunakan huruf tidak kecil semuanya maupun tidak besar semuanya. Seperti itu, misalnya daerah Tegal, T-nya besar seperti itu. Kecamatan misalnya Adiwarna, A-nya besar seperti itu. Jadi lainnya kecil. Dan alamat rumah. Alamat rumah ini mencakup jalan, nomor rumah, gang, blok, gedung, lantai, dan lain sebagainya. Seperti itu, dan kode pos. Dan di bawah ini, apakah Anda mempunyai alamat domisili di Indonesia? Apakah Bapak Ibu mempunyai alamat selain alamat domisili yang berada di Indonesia? Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa memilihnya seperti itu. Untuk poin yang pertama yaitu formulir alamat, insya Allah sudah paham semuanya mengenai kota, kecamatan, desa, atau kelurahan, alamat, kode pos seperti itu. Selanjutnya poin kedua yaitu formulir akademis untuk calon pelajar. Apabila lulusan sekolah masuk dalam ijazahnya sekolah SD, maka akan dicantumkan yaitu nama sekolah terakhir seperti itu. Misalnya di sini ada SDN Sigempol 1, nanti misalnya ada SMA Sigempol 1, atau mohon maaf SMP Sigempol 1 seperti itu. Jadi mengikuti mengikuti sekolah terakhir Ananda atau ijazah terakhir Ananda itu SD atau SMP. Nanti Bapak Ibu bisa menulis nama sekolah sesuai dengan ijazah yang diberikan, lulusan apa pada tahun ini atau tahun kemarin seperti itu. Selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu formulir keluarga. Mohon maaf sebelumnya, ini kami melindungi privasi calon pelajar, makanya kami tidak menampilkan semuanya yang harus menjadi hal privasi seperti itu. Poin ketiga masuk ke dalam formulir keluarga, yaitu jumlah saudara kandung tidak termasuk Ananda. Apabila Ananda nomor urut pertama dan mempunyai adik 3, maka tulislah 3 di sini, atau tulislah 2 apabila ada 3 bersaudara termasuk Ananda seperti itu. Jadi ditulis seperti saudara tanpa Ananda dimasukkan ke dalam saudara tersebut seperti itu. Lalu masuk ke nama naruhubung keluarga. Nama naruhubung keluarga ini apabila pondok atau gontor ingin menghubungi atau menginformasi terkait pendaftaran capel.
atau pendaftaran calon pelajar yang akan nanti bisa dihubungkan dengan siapa. Bisa ayah, ibu, kakak, ataupun paman yang bisa menjadikan arah hubung keluarga. Seperti itu. Nanti di sini bisa dicantumkan namanya, nama bapak, ibu, atau kakak, atau paman, atau dan lain sebagainya. Hubungannya seperti apa? Nanti di sini ada pilihannya bapak ibu. Nah, nanti hubungannya apa, misalnya ibu kandung, ayah, atau kakak, atau dan sebagainya. Nah, nanti nomor teleponnya bisa mencantumkan di sini. Untuk penghasilan orang tua, nanti di sini ada urutannya, kurang 500.000 atau lebih di antara 1 sampai 2 juta dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan penghasilan Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada nomor kartu keluarga. Nanti Bapak Ibu bisa melihat langsung atau mencantumkan angkanya saja seperti itu. Selanjutnya mengenai pendidikan ayah udah masuk ke dalam biodata ayah atau bapak. Nanti pendidikan ayah sudah masuk mana, ada SL, ada pendidikan atas, ada D3, D2, S1, S2, S3. Nanti bapak dan ibu bisa menyesuaikan dengan pendidikan, pekerjaan, tempat kerja ayah, agama, suku. Seperti itu. Apabila bapak dan ibu alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, mungkin bisa dikosongkan alumni tahun berapa, seperti itu. Dan ini dan sudah masuk ke dalam biodata ibu kandung, status ibu. Seperti biasanya status ibu itu ada 3 pilihan atau 2 pilihan, hidup dan sudah meninggal, seperti itu. Selanjutnya yaitu pekerjaan ibu. Pekerjaan ibu apa? Tempat kerja ibu, tempat kerjanya di tempat mana. Jadi misal di apotik atau di kejaksaan atau dan sebagainya, nanti bisa dicantumkan. Agama ibu, suku ibu, Jawa, Sunda, Bugis dan sebagainya. Dan apabila ibu adalah alumni Pondok Modern Darussalam Gontor, nanti bisa mencantumkan tahunnya juga di sini, misalnya tahun sekian, seperti itu. Dan untuk wali, apabila bapak dan ibu mempunyai wali, nanti bisa dicantumkan juga, dan boleh juga bisa dikosongkan apabila tidak ada wali, seperti itu. Selanjutnya yaitu formulir angket. Posisi orang tua di masyarakat di sini ada posisi sebagai masyarakat biasa atau perangkat desa atau perangkat pemerintahan dan sebagainya. Dan di sini ada ormas orang tua, ada Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa memilihnya. Partai politik dan pernah belajar di pesantren atau tidak. Si Ananda Robi Ibrahim Ar-Rasyid misalnya, contoh di atas ini, pernah belajar di pondok pesantren atau tidak, nanti Bapak Ibu bisa memilihnya, seperti itu. Dan lingkungan Ananda tinggal yaitu bisa di perkotaan, pedesaan dan sebagainya, menyesuaikan lingkungan yang ada di sekitaran rumah Bapak dan Ibu sekalian. Dan di sini apakah pernah mengikuti ujian masuk Gontor? Seperti itu. Apabila pernah, nanti bisa menentukan pernah. Apabila tidak pernah, nanti bisa memilih pilihan yang tidak pernah. Dan tahu Gontor dari mana? Bisa dari alumni, pondok alumni dan sebagainya, seperti itu. Dan apabila bapak dan ibu mempunyai saudara atau yang sedang belajar atau yang sudah alumni, bisa memasukkan format seperti ini, misalnya stambuk, nama, kelas, dan kampusnya itu di kampus mana. Baik, sampai poin 4. Insya Allah semuanya mudah untuk bisa dikerjakan atau diisi. Dan masuk ke poin 5 yaitu formulir kesehatan. Ini termasuk formulir kesehatan yang mengacu kepada calon pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu yang pertama golongan darah. Golongan darah Anda apa? Apabila Bapak dan Ibu tidak tahu golongan darah Anda, nanti bisa ditulis tidak tahu, seperti itu.
Nanti tinggi dan berat itu hanya ditulis angka saja nggih Bapak Ibu. Jadi tidak dengan angka dan huruf maupun huruf saja, hanya angka saja seperti itu. Dan apabila mempunyai riwayat penyakit, silahkan bisa dideskripsikan riwayat penyakitnya itu apa saja. Apabila tidak ada, tulis saja tidak ada, seperti itu. Selanjutnya nanti apabila sudah mengisi semuanya, formulir yang sebelum-sebelumnya nanti akan diarahkan di bagian ini, seperti itu. Nanti di bagian ini apabila Bapak dan Ibu ada kesalahan atau ada keliruan tulisan maupun sebagainya, nanti Bapak dan Ibu bisa kembali ke update, nanti masukkan lagi ke formulir, seperti itu. Nah, nanti diperiksa dan diubah sesuai kebutuhan yang memang seharusnya diubah. Apabila sudah masuk ke sini, nanti Bapak Ibu bisa mengeklik warna hijau di sini, yang tulisannya telah saya periksa dan dikirim sekarang. Jadi dikirim sebagai nanti akan diperiksa oleh panitia ujian masuk kantor, seperti itu. Mungkin itu saja untuk bagian pengisian formulir yang setelah status pembayaran atau lunas. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan atau koreksian bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan apabila Bapak dan Ibu belum melihat video sebelumnya, bisa melihat dahulu mulai dari pembuatan akun dan sebagainya. Silahkan bisa diklik di kolom deskripsi di bawah ini. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf apabila ada kesalahan penjelasan maupun ketidakpahaman penyampaian. Syukron, hadamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.